Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cak Umam. Di waktu sekarang saya akan membagikan beberapa yang disebut dengan penawaran atau dengan kata lainnya ya, mungkin saya memasarkan sebuah hal yang bisa dikatakan kalau itu pun berminat bagi lembaga, baik itu di perkotaan bahkan juga di perdesaan. Mungkin yang sekarang itu kita akan istilahnya akan bekerja, mungkin work from home, artinya kerja dari rumah. Bukan hanya kerja, kita juga belajar dari rumah juga, seperti itu. Baik, di pecinta channel Cak Umam, di sini saya akan memberikan beberapa penawaran, yang dimana penawaran itu yang kaitannya dengan pendaftaran peserta didik baru di tahun ajaran 2020 sampai 2021 tahun ajarannya. Jadi siswa itu ketika sudah online nanti akan mendaftar melalui Androidnya masing-masing. Seperti apa layoutnya? Ya seperti ini, seperti di layar laptop. Ketika ingin ngecek pendaftarnya siapa, oh ini masih kosong. Nanti kalau ada pendaftar satu saja, di sini akan muncul. Ini di bagian beranda atau home. Nah, home-nya seperti ini. Login PPDB-nya nanti menggunakan peserta, atau juga passwordnya akan dikirimkan acak berdasarkan sistem di sini. Diacak berdasarkan sistem. Nah, kalau ada pendidik baru yang mendaftar, itu sudah online, linknya sudah dikasih, ditempel di brosur atau melalui sosial media, baik itu Facebook atau Google Plus atau via WhatsApp dan sebagainya, akan ada banyak di situ untuk media sosial yang sifatnya juga online di situ. Dan di sini saya tidak menggunakan Google Form. Ya mungkin Google Form di situ ada tampilan yang sebetulnya bisa, cuma ya gimana sih gitu. Jadi di sini di channel Cak Umam memberikan penawaran ya, kalau toh itu berminat bisa digunakan seterusnya di sini. Jadi mumpung ini sekedar tampilan sebagainya, bisa nanti juga masuk admin siapa saja di situ. Dan perlu diingat juga di sini di web online PPDB di sini juga ada membuka dan menutup pendaftaran itu. Kapan pendaftaran itu dibuka atau kapan pendaftaran itu mau ditutup, itu tergantung dari panitia PPDB-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan mau mendaftar, satu contoh saja saya contohkan di sini. Saya klik di daftar baru. Nama lengkapnya satu contohnya Sulugeng gitu. Sulugeng. Kemudian saya isi di bagian bawah, di formulir bawah, NSN. NSN itu kan biasanya 10 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini. Jadi artinya saya buat satu-satu. Biasanya NSN itu ada yang angka 0 lah gitu di depan-depannya. Nah, sekolah asal SMP di sini. MTS 3GEJ. Nah, satu contohnya. Email ini adalah email yang aktif, nanti konfirmasinya melalui email nanti di situ setelah mendaftar. Mohon maaf, sebelum saya daftar di sini saya cek dulu NISN karena kaitannya dengan formulirnya nanti. Pokoknya 10 digit di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, lengkap. Nah, di sini ada gambar capta. Capta itu ya kalau manusia bisa membaca angka ataupun huruf di sini. Dalam artian ya kalian bukan robot gitu yang bisa diajak oleh sistem, kan bisa membaca 2E 8 3 B 5 nama captanya. Jadi kita daftar di sini. Nah, kita daftar. Nah, maka password untuk login melengkapi data formulir itu dari sistem ini, dan jangan sampai lupa dicatat atau bahkan di screenshot melalui peserta didiknya nanti. Siapa yang mau mendaftar? Nomor pesertanya tahun 2020 bulan 4 01. Namanya Sulugeng di sini. Nama siswanya saya anggap seperti itu. Saya kopikan saja di bagian ini. Saya copy biar nanti enak. Nomor pesertanya 2020 bulan 4, nomor peserta pertama. Login saya di sini. Saya klik login.
Maka kita masukkan di sini 2020 bulan 4 001. Nah, passwordnya itu yang diacak sama sistem tadi. Saya copy, saya langsung paste di sini. Sudah saya copy tadi yang awal. Kita klik login. Ini tidak usah saya skip aja, tidak usah saya simpan. Jadi nanti kan bisa mencetak dokumen peserta itu, nanti bisa menyetor ke panitia di sekolah yang mau didaftarkan itu tadi. Nah, yang pertama lengkapi biodata. Nah, lengkapi biodata itu ya biodata siswa itu sendiri. Apa saja? Nih saya klik NSN karena sudah valid tadi. NSN tidak bisa dirubah. Nah, NIK ini yang perlu dirubah. NIK-nya 3527, tergantung dari NIK yang di KK. 352703 ya berapa lagi 0001. Nah, misal itu tempat lahirnya Sampang, kemudian tanggal lahirnya dipilih juga. Tanggal lahir itu tergantung dari akte kelahiran siswa itu sendiri, dan juga tahunnya di sini 2002 misal di sini. Nah, misal ada yang salah tadi. Nah, tanggalnya, nah ini tanggalnya belum diklik. Kemudian jenis kelamin juga diisi sini, tidak agama ya. Ini semuanya nanti diisi, semua formulir yang kaitannya dengan siswa itu sendiri. Ya, ini sudah komplit dengan form-form yang ada, mungkin ada di Dapodik atau bahkan juga di EMIS itu sendiri. Saya lengkapi dulu ya, saya pause, kita sambung ntar lagi. Oke, jadi semua formulir ini mulai dari NISN, nomor induk siswa nasional, NIK nama siswa sendiri, itu semuanya dimasukkan. Kemudian juga alamat siswa itu sendiri, sekolah tinggal dengan orang tua atau paman atau nenek. Nah, seperti itu. Kemudian keterangan jasmani berkenaan dengan berat badan dan juga golongan darah. Kelanjutannya di formulir bagian D ada keterangan pendidikan sebelumnya, asal kelas di SMP atau MTS, nomor telepon itu nomor telepon sekolahnya itu, yang kalau tidak ada ya dikasih 0 aja gitu, kosong berarti. Nomor KK, semuanya ini berdasarkan seperti yang di formulir Dapodik atau juga di EMIS di bagian Kemenak, seperti itu. Nah, semua formulir ini ketika selesai mengisi, jadi kita simpan di sini. Nah, disimpan itu maka semuanya akan masuk. Nah, setelah masuk kita lanjut di bagian nilai raport. Setelah di nilai raport ini Anda isi, misalkan saya buat 80 semua lah biar cepat. Nah, ketika diisi semua nilai raport, jangan lupa disimpan juga di situ. Dan ketika melengkapi biodata sudah aman 100%, kemudian nilai raport juga sudah di entry juga 100 semuanya, itu berdasarkan dari raport-raport sebelumnya di kelas 9 seperti itu, di kelas akhir atau kelas 6 di bagian SD ataupun MI. Nah, kita di sini cetak dokumen, maka dicetak dokumen itu ada data calon, cetak data calon peserta didik baru atau nilai raport yang di entry tadi. Nah, seperti apa cetakannya? Nah, dengan sendirinya di sini akan mendownload berbentuk PDF. Nah, disinilah tampilan saya promosikan, mungkin barangkali ada minat. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi di admin seperti apa nih ceknya? Nanti saya kasih link deskripsi di channel YouTube saya. Terima kasih. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.